Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradi Fajar Ramadan. Saya di sini akan mempresentasikan eh, tugas dari mata kuliah etika dan profesionalisme. Sebelumnya, saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan judul yang berasal dari D4 Lanjut Jenjang Teknik Elektronika Negeri. Saya berasal dari Bangka Belitung. Saya di sini akan mempresentasikan dengan materi motivasi dan ya, oke, langsung saja. Apa sih motivasi itu? Motivasi sebenarnya sering kita jumpai. Apa motivasi? Motivasi menurut dari Robbins dari bukunya tahun 2007 halaman 82 itu motivation is process by which a person effort are energized, directed, and sustaining goals. Artinya di mana motivasi adalah proses di mana upaya seseorang diberi energi, diarahkan dan dipertahankan untuk mencapai target. Eh, Motivasi sendiri adalah eh, kayak kita diberi apa namanya eh, hal-hal yang melatar belakang kita. Jadi apa aja eh, apa tuh apa kita punya mencapai apa motivasi apa gambaran apa itu akan saya jelaskan selanjutnya. Ya, jadi seperti saya sebutkan sebenarnya motivasi itu dibagi beberapa pola atau beberapa jenis. Eh, ada 4 pola kalau sumber yang saya dapatkan adalah 4 pola di mana 4 jenis, di mana ada terdapat jenis apa achievement motivation atau motivasi pencapaian. Terus kemudian affiliation motivation atau eh, motivasi untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Terus competence motivation atau motivasi untuk mendapatkan kompetensi. Terus power motivation atau motivasi untuk mendapatkan kekuatan atau mendapatkan energi dalam hal. Pertama saya akan bahas mengenai achievement motivation. Motivation adalah motivasi atau eh, apa kemajuan dan tumbuhan. Jadi polanya itu seperti eh, motivasi untuk maju, untuk mencapai eh, sesuatu. Jadi untuk mencapai sesuatu kan otomatis ada kemajuan, harus ada kemajuan, ada pertumbuhan. Jadi ketika untuk mendapatkan kemajuan dan pertumbuhan tersebut, pastilah ada tantangan. Tantangan tersebut merupakan salah satu termasuk dari bagian dari pola motivation. Jadi kita ingin mencapai apa sih dari achievement kita itu apa? Itu motif. Seperti misalnya saya ingin mendapatkan apa namanya sebuah rumah. Saya harus bekerja keras. Tantangannya adalah saya bekerja keras dan lebih giat lagi dan sukses. Ya, itu contohnya. Kemudian yang kemudian pola selanjutnya adalah affiliation motivation. Affiliation motivation itu seperti apa namanya motivasi untuk membangun hubungan dengan orang lain. Kita termotivasi, kita termotivasi untuk eh, saya pengen, saya contohnya seperti wah saya ingin jalin hubungan erat tuh sama si dan saya pengen punya hubungan baik, saya pengen kenalan, saya ingin ngobrol, saya ingin bersengkrama dengan ataupun idola kita. Saya bukan bukan kemauan ya, saya termotivasi untuk oh saya kepengen buat apa kerjasama dengan si A biar saya ingin biar tularan. Jadi saya apa termotivasi karena saya lebih giat lagi agar saya bisa bercapai, saya agar bisa bekerja sama dengan si perusahaan si A dan si B. Jadi itu termasuk aspiration motivation.
Terus yang selanjutnya adalah competence motivation. Competence motivation itu dorongan untuk berprestasi. Jadi kita eh, dorongan kita itu misalnya saya ingin menjadi juara satu, saya ingin juara dua, saya ingin menjadi juara umum segala macam. Itu merupakan termasuk bagian dari competence motivation. Itu ada contohnya, eh, ada terdiri dari experience, yang saya ingin memotivasi, saya pengen mendapatkan pengalaman yang banyak, ya saya eh, saya pengen meningkatkan skill saya ingin meningkatkan performa dan capai. Kemudian yang terakhir adalah power motivation, itu dorongan untuk mengendalikan keadaan. Jadi misalnya motivasi itu, misalnya kita sedang terpuruk, jadi kita motivasi untuk segera bangkit. Ya, kita bisa mengendalikan keadaan kita. Jadi misalnya dari sedih kita kendalikan menjadi normal atau senang segala macam. Salah satu masuk ke power motivation. Oke, selanjutnya tujuan motivasi itu apa? Tujuan motivasi sebelumnya sudah saya sebutkan ya, itu yaitu untuk mencapai tujuan. Tujuan atau goals atau cita-cita atau segala macam. Nah, cita-cita kita pengen apa? Kehidupan yang lebih layak, eh, eh, apa namanya, mendorong kita agar bisa mencapai tujuan kita. Ya, tujuan kita untuk kehidupan yang lebih layak, mendorong kita untuk bekerja lebih giat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dari motivasi tersebut mendorong kita untuk eh, mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Kemudian misalnya pengen pengakuan nih, jadi mendorong kita untuk sehingga kita tuh bisa apa namanya, melaksanakan melakukan pekerjaan yang bisa mendapatkan capaian. Capaian apa aja, terus kita menambah semangat kita untuk mencapai eh, tujuan. Terus suasana kita otomatis akan bahagia kan. Terus stabilitas dan loyalitas kita terhadap apa yang kita kejar itu bakalan nambah. Terus produktivitas kita juga bakalan meningkat. Terus kesejahteraan kita otomatis meningkat kalau tujuan kita tercapai. Terus menumbuhkan sikap rasa tanggung jawab. Jadi kita punya tanggung jawab nih. Saya harus ini biar saya nggak mau mengecewakan ini. Itu kan tanggung jawabnya. Ya, oke. Terus selanjutnya adalah apa namanya, motivasi kerja. Apa itu motivasi kerja? Apa employment motivation? Motivasi kerja adalah hal yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan pekerjaan atau yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi apa saja sih hal-hal yang melatar belakangi atau dorongan apa aja sehingga seorang karyawan atau pegawai itu pengen melakukan pekerjaannya atau bahkan lebih yang mencapai sesuatu. Jadi seperti yang saya udah apa namanya, udah saya eh, coba cari itu, eh, employee of motivation itu terdiri beberapa eh, poin yang penting. Yang pertama, latar belakangnya ada pengen diapresiasi, mendapat apresiasi, terus pengen maksudnya motivasi untuk nambah skill, motivasi dan menambah pendidikan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan promosi, terus tanggung jawab, diberikan tanggung jawab, terus achievement kita apa, terus diikut sertakan dalam banyak sih. Salah satunya adalah salary kan, salary itu merupakan salah satu motivasi untuk lebih giat bekerja. Nah, dari motivasi kerja tersebut maka ada manfaat. Kalau kita ada motivasi maka otomatis gairah kita dan semangat kita meningkat dalam bekerja. Terus moral dan kepuasan kerja kita otomatis meningkat. Terus produktivitas kita otomatis bertambah kan ya. Produktivitas bertambah, terus stabilitas dan loyalitas kita juga bertambah, terus meningkatkan disiplinan kita tentu, karena kita harus disiplin untuk mencapai tujuan kita kan, otomatis. Kalau kita nggak disiplin pasti kita nggak bisa, apa, nggak termotivasi intinya. Otomatis suasana kerja dan hubungan dengan
rekan kerja juga akan baik, kreativitas kita jalan, terus sejahtera kita pasti meningkat kalau tujuan kita tercapai. Terus rasa tanggung jawabnya seperti yang sebelumnya pasti bakalan bertambah karena mikir udah saya nggak mau mengecewakan, saya harus ini biar nggak mengecewakan ini. Terus meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku kita. Jadi perusahaan otomatis kalau kita produktif maka perusahaan juga bakalan efisien dalam hal waktu, eh, biaya segala macam hal pokoknya. Selanjutnya itu kinerja. Ya, topik yang kedua yang saya bahas adalah apa itu kinerja. Kinerja adalah evaluasi atau eh, evaluasi hasil perilaku seseorang ya menurut Canver dalam Girls and Beyond 2002 itu performance atau kinerja itu atau performance ya. Performance is evaluation of the result of a person behavior. It's involved determining how well or poorly a person has accomplished a task or done a job. Jadi evaluasi hasil perilaku seseorang me, apa namanya melibatkan penentuan seberapa baik atau buruk apa namanya seseorang dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Jadi seperti kayak mana ya evaluasi hasil lah hasil. Jadi kinerja itu seperti ada evaluasi atau target-target, punya target-target eh, apa namanya pengukuran dari target tersebut pertama dari kinerja itu otomatis tercipta target. Misalnya kita pengen mencapai apa? Saya pengen mencapai nihil atau nggak ada bencana apa yang kita lakukan, kayak misalnya apa yang kita lakukan, apa subinduknya apa, nanti akan bakalan muncul lead measure atau pengukuran apa subjek-subjek baru. Dari subjek tersebut dapat dijabarkan lagi, seperti misalnya tidak ada banjir, kita harus melakukan mitigasi bencana. Seperti uh, red measure yang pertama, memastikan sungai-sungai itu mengalir. Nah, dari memastikan sungai-sungai itu mengalir itu ada apa aja yang dilakukan. Pertama, pembersihan rutin setiap minggu atau setiap bulan, terus pastikan tidak ada yang membuang sampah dan segala macam. Jadi nanti bakalan muncul key performance indikator. Jadi indikator apa saja KPI itu kan kayak performance indikator ya. Jadi performance indikator apa aja yang bakalan dicapai hingga bakalan memunculkan kinerja. Nah, seperti yang saya dapatkan itu kinerja itu ada beberapa poin penting sih. Seperti ya indikator seperti saya jelaskan. Intinya apa? Sebenarnya sih objektif atau target yang ditentukan. Dari target tersebut bakalan bisa dapat poin yang lain. Jadi dapat diukur dari target itu kita performa kita itu dapat diukur dari indikator. Indikator yang awalnya ditentukan. Nah, dari indikator yang ditentukan itu performa kita tuh berapa dari hasil pengukuran. Terus dari hasil pengukuran tersebut dari indikator tersebut capai atau enggak itu dilihat dari pertumbuhan dari target itu terhadap target itu berapa persen. Nah, jadi karena kita pengen mencapai apa sih pengen kuliah luar negeri. Jadi apa aja yang harus kita lakukan belajar malam terus ya. Jadi uh, indikator apa yang udah terpenuhi. Jadi seberapa besar oh saya udah setiap minggu udah tahajud saya udah belajar beberapa buku. Nah, kan performanya udah terus hasil pengumpulannya nanti dilihat strateginya gimana gitu loh. Strategi dalam apa itu walaupun kita sering baca buku tapi bukunya buku enggak sesuai itu kan nggak sesuai strategi.
nggak bisa. Nah, setelah kita udah sesuai strategi, sudah menemukan ini jalan, kalau udah meningkat, tadi dievaluasi untuk menentukan sukses atau enggaknya kinerja yang kita capai. Dari situ bakalan ditentukan kinerja kita itu baik, buruk. Oke. Apa sih hubungannya motivasi dengan kinerja? Menurut saya yang saya menurut sumber yang saya baca itu sangat berpengaruh karena apalagi dalam dunia pekerjaan semakin pegawainya termotivasi maka semakin besar kemungkinan kinerja yang ditentukan akan tercapai. Jadi untuk mencapai kinerja diperlukan adanya motivasi. Jadi walaupun ini bukan dalam dunia pekerjaan ya dalam dunia eh, dunia mahasiswa juga kita harus ada motivasi untuk mencapai kinerja. Kinerja itu ibarat target. Target apa saja sih? Target kita. Jadi kinerja itu tak motivasi perlu. Kalau kita nggak ada motivasi, otomatis kita nggak akan bisa. Menurut Wekley sendiri, Wekley dan Luke dalam Asat 2001 itu juga menyebutkan memberikan batasan mengenai motivasi sebagai proses by the which behavior, energies and direct atau motivasi yang melatar belakangi individu untuk berbuat, untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau nggak ada motivasi, biasanya orang nggak bakal mencapai tujuan. Jadi nggak ada tujuannya. Hampir sama-sama dengan niat. Next. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja, apalagi pegawai dalam suatu organisasi. Hal ini dibuktikan dari jurnal yang saya telah dapatkan itu dari hasil penelitian bahwa ada pengaruh antara prestasi, pengakuan, pekerjaan, tanggung jawab, pengembangan, gaji, kondisi kerja, kebijaksanaan dan administrasi, serta hubungan antara pribadi, survive dengan kinerja pegawai. Motivasi kerja sangat penting dalam sebuah organisasi. Motivasi tidak hanya datang dari pegawai itu sendiri, tetapi juga datang dari luar individu itu sendiri. Artinya ada faktor lain di luar individu yang bisa mempengaruhi tingkat kinerjanya. Nah, faktor lain tersebut bisa berasal dari organisasi seperti pengawasan dari atasan, gaji atau insentif yang dibayarkan dan oleh organisasi, terus pengembangan karir seperti diklat yang di bukan organisasi dan program lain yang dibuat organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Oke, jadi selain hal-hal tersebut, eh, faktor lain itu ada. Mungkin dari kesimpulan ini dapat tersampaikan. Oke, next. Berikut ini adalah biodata saya. Uh, Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau uh, salah kata atau ucapan. Saya mohon maaf kepada Allah Taala. Saya tutup apabila ada saran atau masukan boleh kirim ke email saya di faradiwafajarramadan. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.